Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah Ia perintahkan kepada kita. Melanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, kumpulan doa sesuai atau dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita masih dalam zikir pagi petang. Yang terakhir kita bahas adalah doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud, dan ini dengan sanad yang sahih yang bunyinya Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Yang artinya, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Dan ini ikrar tauhid, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala tentang keluasan ilmu Allah, karena meliputi semua yang nampak oleh mata manusia, yang kelihatan nyata, dan yang tidak nampak yang dikenal dengan ghaib. Tuhan pencipta langit dan bumi, dan sudah pernah kita jelaskan makna pencipta adalah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Dan ini salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, raja di dunia, raja di akhirat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala raja selamanya, abadi. Dia yang pertama dan dia yang terakhir dalam urusan kerajaan ini. Tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada sesudahnya. Kalau kalimat tentang masalah raja di dunia dikatakan di sini Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Masalah akhirat, kalimat di surah Al-Fatih yang sering kita baca, Maliki Yaumiddin, raja pemilik hari pembalasan atau hari kebangkitan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita berhadapan dengan apapun di depan mata kita, baik itu sosok yang kita segani takuti dari manusia atau makhluk yang lain, hewan-hewan, ataupun mungkin dengan jumlah kuantitas yang sangat besar, alat-alat perang yang besar, atau apapun yang sejenisnya, semua kita harus tahu di bawah naungan Sang Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalimat yang mulia sekali. Ihfadillah yahfaduk, jagalah selalu hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga dirimu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah selalu hubunganmu sama Allah, maka aku akan dapat Allah selalu ada di hadapanmu. Dan ketahuilah, kalau seandainya satu kaum ingin menyampaikan kepadamu sebuah manfaat, maka tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan kalau satu kaum ingin menyusahkanmu atau memberikan kepadamu satu mudarat, maka tidak akan menimpamu kecuali yang sudah Allah catatkan. Semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz, dan pena yang dipakai untuk menulis telah kering tintanya. Nah, artinya pena sudah diangkat dan tinta yang dipakai atau tulisan sudah kering, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Jadi tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali memang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukannya. Walaupun kita sendiri menghadapi satu pasukan yang sangat besar, tidak akan ada mudarat yang akan menimpa kita kecuali memang Allah sudah menakdirkan itu. Dan walaupun satu negeri berusaha untuk membela kita, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita tertimpa sesuatu, maka akan menimpa kita walaupun mereka berusaha membela. Dan itu makna raja yang sebenarnya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, artinya tidak akan ada ketundukanku dalam hal ibadah. Sembah artinya peribadatan,
baik itu menyembeli, berzikir, berdoa, dan segala macam jenisnya, kecuali kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Maksudnya dari sikap-sikap, perangai, perbuatan ya, yang buruk, jangan sampai itu keluar dari diriku sehingga orang menilai aku negatif atau membahayakan orang lain. Dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Di sini dalam kurung disebutkan yang dibisikkannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa min syarri syaitanin wa syariki, dan dari keburukan syaitan serta sekutu-sekutunya. Dan dua-duanya dianjurkan untuk disebutkan tentunya. Saya pernah diingatkan oleh guru kami Dr. Saleh Suhaimi hafidhahullah, pada saat kami habis sholat subuh bersama-sama, kemudian beliau mengingatkan, mengatakan, Khalid, di antara zikir pagi petang ada kalimat yang disebutkan dalam dua riwayat. Apa kamu tahu yang mana? Saya bilang, silahkan Syekh, kalau memang ada ilmunya diajarkan kepada kami. Maka beliau mengatakan kalimat potongan doa, wa min syarri syaitanin wa syirki, dan wa min syarri syaitanin wa syariki. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan dan kesyirikannya. Artinya jangan sampai kita ikut menyekutukan Allah ya, sesuai dengan bisikan syaitan, dan jangan sampai di riwayat lain kita mengikuti syaitan dan seluruh sekutunya, siapapun yang telah mendukung syaitan dalam kegiatannya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri. Artinya jangan sampai aku jurumuskan diriku pada perbuatan yang haram sehingga ini jadi jelek di matamu dan juga di mata makhlukmu, atau aku menularkannya kepada seorang muslim. Maksudnya aku membiarkan seorang muslim terjerumus dalam perbuatan itu. Ada orang subhanallah dia berzina, lalu dia sendirian, dia malu diketahui oleh orang, dia malu diketahui oleh ya, orang di sekitarnya atau lingkungannya. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Orang sepertinya lebih ringan dan lebih mudah diampuni. Tapi ada orang subhanallah tidak, dia sengaja mengajak orang lain supaya terjerumus dalam kesalahan yang sama. Dia berzina lalu diajak temannya juga, dia mabuk lalu diajak juga temannya. Maka ini maknanya menularkan kepada seorang muslim. Nah, ini sudah kita jelaskan panjang lebar makna dan kandungan daripada doa itu. Kita akan lanjutkan dengan doa selanjutnya di halaman 86. Salah satu yang ditekankan sekali dibaca pada saat zikir pagi petang adalah sabda Nabi SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan di bumi maupun di langit, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 323, Tirmidzi jilid 5 halaman 465, Ibnu Majah dan juga Ahmad meriwayatkan. Kalau Ibnu Majah di jilid 2 halaman 332, dan Syekh bin Baz menghasankannya dalam Tuhfat Akhyar halaman 39, yang artinya atau fadilahnya, barang siapa membacanya, kata Nabi SAW, sebanyak 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan dirinya. Ya, ini dibaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Maka dipastikan tidak akan pernah ada bala, fitnah apapun yang menimpa dia. Boleh baca 3 kali di pagi hari selamat sampai sore, boleh baca 3 kali di sore hari, maka dia akan selamat sampai besok pagi lagi. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, di antara zikir yang dianjurkan adalah, tentu di sini makna daripada doa dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan di langit maupun di bumi. Maksudnya dengan menggunakan nama Allah ini, ya, maka sudah cukup membuat aku selalu terlindung dari segala mara bahaya. Ini tentu kita butuhkan sebagai seorang makhluk yang lemah, kita butuh perlindungan. Kita tidak pernah tahu dari arah mana keburukan datang kepada kita. Saya pernah lihat cuplikan ya, di YouTube tentang kematian tiba-tiba,
atau tiba-tiba datangnya musibah. Berapa banyak cuplikan itu diperlihatkan orang yang jalan tenang tapi ditabrak. Ada orang yang lagi berdiri tiba-tiba meninggal jatuh. Ada orang lagi tenang lalu tiba-tiba dipukul oleh orang dari belakang. Dan sekian banyak masalah yang bisa dihadapi. Allah Azza wa Jalla menjamin kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dengan baca ini semua kita akan selamat dari mara bahaya itu. Di antara dua yang dianjurkan adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dibaca 3 kali. Aku ridha dan rela Allah sebagai Tuhanku. Maksudnya aku akan pasrah dan menerima semua peraturan-peraturannya. Islam sebagai agamaku, panduan dan tuntunan hidupku. Tidak ada agama lain. Dan Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Dan aku mengikuti panduan dan tuntunan utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan juga 3 kali ketika sore, maka Allah patut memberikan keridhaannya kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad jilid 4 halaman 337, An-Nasai dalam Amal Yawm wa Laila nomor 4, Ibnu Sunni nomor 68, Abu Dawud jilid 4 halaman 418, Tirmidzi jilid 5 halaman 465, dan dihasankan oleh Ibnu Baz dalam Tuhfatul Akhyar halaman 39. Doa ini mirip dengan doa kalau kita mendengarkan azan ya. Jadi jangan pernah dianggap remeh teman-teman. Kadang-kadang karena kita sudah sering dengar, kita anggap remeh padahal keutamanya besar sekali. Di sini dikatakan raditu billahi robba, ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Maksudnya ridho itu sepenuhnya telah menerima dan tidak ada keraguan. Kata sebagian ulama, siapa yang mengucapkan kalimat ini tulus dari hatinya, maka Allah akan mengangkat segala macam was-was, keraguan tentang keberadaan Sang Pencipta Allah. Wabil Islami dina, artinya aku akan memegangi Islam sampai mati sebagai panduan hidupku. Halal dan haram diambil dari Islam itu sendiri. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam azan ada riwayat sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Jadi dibalik, kalau di sini zikir pagi wabil islami dina, Islam dulu, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, baru Nabi Muhammad SAW. Kalau zikir yang dibaca pada saat mendengarkan azan, raditu billahi robba wabi Muhammadir rasulah wabil islami dina. Nabi Muhammad SAW didahulukan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini pada saat mendengarkan muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ternyata pengikraran ini kata sebagian ulama mirip kedudukannya dengan syahadat, di mana dia seperti memperbaharui keislamannya lagi. Nah, dia mengatakan saya ridho, rela, terima semua apapun yang dinyatakan bahwasanya Allah Tuhanku. Mau masuk akal, enggak masuk akal, baik itu sesuatu yang nyata ataupun gaib, semuanya saya yakini kebenarannya. Dan dengan doa ini saya sudah bilang tadi, ulama mengatakan Allah akan mengangkat semua was-was dalam hatinya atau keraguan-raguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Islam, begitu juga dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir pagi dan petang yang dianjurkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkan, disetujui oleh Al-Zahabi di jilid 1 halaman 545, dan disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib jilid 1 halaman 273. Nabi SAW membaca di pagi hari, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah
wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sekejap mata pun. Doa ini memiliki makna yang agung sekali. Bagaimana seorang muslim memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik perkara kecil ataupun perkara besar, semuanya Allah yang mengambil alih. Ya, kata sebagian ulama hadis, bahkan saya mengangkat tanganku, membuka mataku, mendengarkan kupingku, semua mengucapkan dengan lisanku, semuanya itu melangkahkan kaki dengan izinmu dan engkau mengaturnya ya Allah. Dan kata ulama, siapa yang membaca kalimat ini karena dia mengucapkan di akhir kalimatnya, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah dan ambil alihlah semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan pernah membuat aku mengambil keputusan sendiri sekejap mata pun. Artinya semuanya tidak mungkin aku yang mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, aku yakin engkau lah yang telah mengaturnya. Dan ini bentuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi. Bagaimana seseorang memohon kepada Sang Pencipta Allah sebagai bentuk ikhtiar agar Allah mengambil alih semua kegiatan dia. Potongan doa ini yang paling mulia di antara doa ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Ini disebutkan dalam ayat kursi juga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah Tuhan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Juga di dalam hadis yang lain, karena mulianya dua Asma'ul Husna ini, Al-Hayyul Qayyum, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Astaghfirullahal Azim, Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum diikuti untuk menjadi penyebab istighfar kita diterima, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kata ulama hadis, karena ada sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan Hayyu artinya tidak akan pernah mati selamanya. Dia hidup, ya, tidak ada awalnya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Dan Qayyum adalah terus menerus mengurus makhluk, dalam arti kata mengatur populasi mereka, mengatur kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, ya, memberikan cobaan-cobaan sebagai pelajaran dan peringatan untuk mereka. Dan ini doa yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan agar setiap muslim tidak meninggalkannya, karena dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua perkaranya diambil alih oleh Allah. Dan sebagian ulama mengatakan, selama doa ini saya amalkan atau kami amalkannya, sebenarnya mereka berbicara secara individu, selama doa ini saya amalkan, maka tidak pernah saya temukan ada satu perkara pun yang membuat mata saya tidak nyaman atau hati saya tidak tenang. Nah, doa ini meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan semuanya. Di antara doa yang dianjurkan pada saat zikir pagi petang adalah asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 322 dengan dihasankan oleh Syuaib dan Abdul Qadir Al-Aranud dalam Takhrij Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 273. Terjemahannya, kami memasuki pagi hari dan kerajaan semesta seluruhnya, langit dan bumi hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan hari ini, keberhasilannya dalam mencapai tujuan, kemenangannya dalam menghadapi musuh, cahaya, maksudnya ilmu dan taufiknya, keberkahan dan petunjuk yang ada padanya.
dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang ada padanya dan keburukan yang datang sesudahnya. Ada puntut nomor 115 di situ atau 113. Apabila sore hari maka kalimat asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin diganti amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Maksudnya kami memasuki sore hari dan kerajaan semesta hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Juga kalimat Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum diganti kalimat yaum Allahumma inni as'aluka khaira hadhil laila. Kalau yaum artinya kebaikan pagi ini atau hari ini. Kalau malam kita baca laila. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil laila. Ya Allah, aku minta kebaikan malam ini. Kemudian semua damir ha di sini dibaca hu ya. Fathahu keterbukaannya, wa nasrahu kemenangannya, wa nurahu dan cahayanya, wa barakatahu dan berkahnya, wa hudahu dan seluruh petunjuknya, diganti hu-nya menjadi ha di malam hari. Karena kalimat yaum tadi yang diganti hari diganti dengan laila, tadinya mudzakkar ya, diubah menjadi muannats dalam arti kata ya, dari jantan ke betina ya, biasanya bahasa tanda kutipnya di sini. Maka laila ada tak marbuta digantilah menjadi fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Kelima hal yang diminta dalam doa ini kata ulama itulah kebutuhan dasar seseorang untuk memenuhi kehidupannya. Dimulai daripada keterbukaan, maksudnya keterbukaan rezekinya. Seperti seakan-akan hamba mengucapkan kalau mengucapkan atau membaca doa ini, ya Allah, semua rezeki yang kau tentukan pada pagi ini atau pada sore ini, semuanya berikan aku yang terbaiknya. Itu makna keterbukaannya. Jadi apapun yang aku usahakan pun untuk mencari rezeki, berikan yang terbaik. Yang kedua, nasrah, kemenangan terhadap semua yang memusuhi kita. Dari pemburuan baik jin manusia, baik jin, syaitan dari kalangan jin atau syaitan manusia yang memang tidak menyukai kebaikan-kebaikan. Berikan aku kemenangan dalam menghadapi mereka, baik melalui lisan ataupun tangan, ataupun pemikiran dan ide. Yang ketiga, dan cahayanya. Makna cahaya tadi ilmunya dan petunjuk yang ada di dalamnya. Artinya minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita cahaya dalam kehidupan ini, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Wa barakatahu dan berkahnya. Makna berkah adalah jadikan semua cukup untuk aku. Apapun sifatnya cukup. Apa yang kau kasih dari makanan, minuman, udara, segala macam tercukupkan. Wa hudahu dan petunjuk yang terbaiknya. Dan juga kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan hari ini dan keburukan yang datang setelahnya. Selanjutnya doa yang dianjurkan adalah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di pagi hari kami berpegang teguh kepada fitrah agama Islam, maksudnya dasar daripada agama Islam itu sendiri. Dan ini kita baca asbahna ala fitratul Islam. Kalau sore hari kita ganti amsayna ala fitratul Islam. Kami bertiba di sore hari dalam kondisi berpegang pada fitrah atau ajaran dasar dari Islam itu sendiri. Juga kepada kalimat ikhlas atau tauhid. Juga kepada agama Nabi Muhammad SAW dan agama ayah atau moyang kami Ibrahim sebagai seorang yang hanif, bersih dari syirik, lagi muslim, berserah diri dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Hadis ini diriwayatkan Ahmad jilid 3 halaman 406 dan 407, jilid 5123. Doa ini kata ulama adalah kembali mereview lagi dan memperbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat membahasakan aku berpegang teguh pada ajaran agama Islam artinya
Kalau ada perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada syirikan, aku membatalkan itu ya Allah. Dan juga aku berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini dalil yang sangat jelas. Doa ini dianjurkan dibaca oleh setiap muslim dan muslimah di pagi dan sore hari, menandakan dia berjanji kepada Allah tidak akan pernah menambah dan mengurangi ajaran Nabi SAW. Dan ini kita sayangkan sekali ya. Kita selalu jauh dari ajaran beliau SAW. Ada seseorang, saya lihat cuplikannya beberapa waktu lalu ceramah di Timur Tengah. Dia sekedar mengingatkan saja sebenarnya, bukan memerintahkan untuk meninggalkan pelajaran umum ya. Jadi beliau naik di atas mimbar, saya lihat cuplikannya dan saya tidak kenal orang itu, cuma saya melihat kosakata yang dibahasakan gitu. Dia datangkan buku biografi, buku fisika, buku matematika, buku apalah, segala macam ditumpuk. Dan dia mengatakan, wahai muslimin dan muslimat, inilah yang kalian sibuk ajarkan kepada anak-anak kalian. Mengajarkan substansial ilmu yang sudah Allah ajarkan sebenarnya. Dan kalian merasa bangga karena berhasil lulus dengannya. Yang beberapa waktu setelah itu kalian akan melupakannya. Dan juga targetnya kalau tidak lupa hanya mendapatkan sedikit pendapatan dunia. Lalu diambil Al-Quran utuh dan dia taruh di atasnya. Dan dia mengatakan, dan kita sayangkan, justru ini induk daripada ilmu yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini mewakili semua apa yang kita sedang pelajari tadi. Sayangnya kita jadikan mayoritas waktu kita menghabiskan untuk materi umum dan kita tinggalkan Al-Quran yang merupakan wahyu yang Allah turunkan dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup. Maka hai muslimin dan muslimat, tidak ada kejayaan yang diraih di awal Islam dan kita tidak mungkin kembali nanti juga dengan kejayaan di akhir Islam kecuali kembali kepada kitab ini. Sayangnya kita sekarang justru menjauhi itu. Bahkan belajar TPA bukan sesuatu yang penting bagi anak-anak. Terbukti dari satu RT atau RW sekian ya ribu kakak. Saya pernah duduk dengan seorang RW, saya tanya berapa kakak di bawah naungan dia, dia mengatakan 3.000 kakak. Itu yang belajar di TPA berapa orang? 20 anak, 30 anak. Mana anak-anak yang lain? Seakan-akan tidak penting untuk mempelajari Al-Quran yang merupakan kitabullah. Padahal disitulah awal kejayaan kita. Nabi SAW tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu lain pada saat beliau menjadikan menjadi Nabi. Dan tidak pernah mempelajari peradaban lain, militer lain, ekonomi lain. Padahal pada saat itu waktu beliau hijrah ke Madinah, ada 2 negara adik kuasa. Ada Persia yang menguasai setengah dunia, seluruh wilayah Asia, dan ada Romawi yang menguasai wilayah Eropa dan Afrika. Ini dua-duanya negara adik kuasa, punya peradaban, punya perekonomian, punya kekuatan militer, dan segala macam hal. Tapi Nabi SAW tidak pernah dikatakan satu riwayat pun datang kepada negara mereka lalu mempelajari semua itu. Tapi Nabi SAW membangun di atas sebuah asas yang asli, yaitu Al-Quran. Dan beliau memaparkan dengan hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan itulah akhirnya Islam berjaya, dan dengan itu Islam memimpin dunia. Sekarang justru kita terpuruk karena kita melupakan itu semua. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi, memberikan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan sesungguhnya kejayaan umat ini tidak akan pernah kembali kecuali kita kembali kepada apa yang membuat umat di awal ini, para sahabat, menjadi jaya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sayangnya kita jadikan sebagai nomor yang kesekian, bukan hal yang penting gitu. Padahal sebenarnya ini asas daripada segalanya. Dan makna doa ini adalah seperti itu. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, artinya kami berpegang teguh pada kemurnian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami berpegang pada ajaran moyang kami Ibrahim dalam hal tidak berbuat kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat kesyirikan. Selanjutnya dianjurkan membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi
sebanyak 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Ini ringan ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Coba nanti praktekin ini. Kalau belum baca tadi pagi sebagai zikir pagi, sebentar Anda bubar dari masjid ini, naik di lift, sementara tunggu antrian, semoga mau turun. Insya Allah dengan izin Allah, kalau memang agak antri turun, maka sebelum masuk ke meja kantor Anda sudah selesai 100 kali itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Terus ucapkan kalimat itu. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang membacanya 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang membawa sesuatu dari pahala yang lebih baik daripada apa yang dibawanya, kecuali orang yang membawa seperti apa yang dia lakukan atau dia baca, atau lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 2071. Dan ini termasuk anjuran untuk dibaca. Jadi jangan terpengaruh dengan kalimat 100-nya. Saya berapa kali lakukan itu, baik pada saat lagi sepi sendirian, kayak lagi di motor, di kendaraan atau di mobil, lagi nunggu lampu merah, lagi mau, saya coba baca. Subhanallah, mudah sekali. 50 sampai 100 kali itu cepat sekali. Nah, jadi jangan terbebani dengan kalimat 100, jumlah 100-nya. Karena memang kita akan datang hari kiamat membawa pahala, tidak ada yang pernah menyaingi pahala itu, kecuali orang yang berbuat seperti kita atau dia berbuat lebih. Ada makna daripada kalimat lebih itu. Karena ada hadis yang lain yang berbunyi, siapa yang membaca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali pada pagi hari dan pada sore hari. Jadi tadi kan subhanallah wa bihamdi, kalau ini seperti zikir habis sholat. Habis sholat 33, tapi kalau zikir pagi petang 100-100 kali, maka dia akan datang hari kiamat membawa pahala, tidak ada orang yang menyamai dia, kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Kata ulama, makna atau lebih adalah hadits ini. Jadi kalau orang cuma memilih subhanallah wa bihamdi, dan orang yang lain membaca subhanallah wa bihamdi dan juga membaca subhanallah alhamdulillah Allah bermasih 100 kali, hanya orang ini bisa menyaingi perbuatan orang yang pertama tadi, karena dia membuat lebih, artinya dia mengejar keutamaan yang sama. Juga hadis Nabi SAW, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak ada yuhyi wa yumitnya di situ ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Amal Yawmi wa Layla nomor 24, dan juga disebutkan oleh Al-Mundri dalam Sahih At-Targhib Tarhib jilid 1 halaman 272, dan juga dalam Tuhfatul Akhyar karya Ibnu Baz halaman 44 disebutkan keutamaannya di nomor 255. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca di pagi hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya, maka dia seperti membebaskan 4 orang anak Adam. Atau boleh juga dibaca pada saat sedang dalam keadaan malas ya. Karena kalau dalam keadaan malas disebutkan dalam hadits Abu Dawud di tempat halaman 319, Ibnu Majah dan juga Ahmad menyebutkan, dan Imam Ahmad menyebutkan di jilid 4 halaman 60. Al-Mundri disebutkan dalam Targhib Tarhib jilid 1 halaman 270, kalau orang sedang malas maka Allah akan hilangkan rasa malasnya dengan membaca sekali saja. Jadi begitu kita malas, ngantuk, maka zikir ini yang paling efektif, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga sunnahnya selain 10 kali ini, kita membaca 100 kali doa yang sama. Jadi kurang lebih 110 kali ya, tapi keutamanya berbeda. Kalau tadi seperti bebasin 4 anak Adam, kalau yang ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya lah kerajaan semesta ini dan segala puji hanya baginya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan ia mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan pada hari itu hingga sore hari.
Jadi tidak akan pernah ada syaitan yang menggoda dan menyesatkannya. Dan tidak ada seorang pun dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali orang yang melakukan yang sama atau lebih baik dari itu. Hadis riwayat Bukhari jilid 4 halaman 95, Imam Muslim jilid 4 halaman 2040 atau 71. Jadi ada 3 hadis mirip satu sama yang lain. Semuanya menyebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang mengerjakannya, dia akan datang hari kiamat, tidak ada orang yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat yang sama atau lebih. Kalimat atau lebih ini adalah memaknakan 3 buah hadis ini. Kalau orang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali dapat keutamaan tadi. Kalau orang baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 100 kali juga dapat keutamaan yang sama. Kalau orang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in juga dapat keutamaan yang sama. Kata ulama, makna hadis, dia akan datang hari kiamat mendapatkan membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamainya kecuali orang yang berbuat yang sama atau lebih. Makna lebih adalah dia menggabungkan ketiga hadis itu. Akan berbeda, misalnya si A hanya baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Si B membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dengan subhanallah alhamdulillah Allah Akbar 100 kali. Si C membaca tiga-tiganya. Subhanallah wa bihamdi 100 kali, subhanallah alhamdulillah Allah Akbar 100 kali, dan juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in 100 kali. Maka si C adalah orang yang terbesar pahalanya pada hari kiamat nanti. Selanjutnya adalah doa yang dianjurkan baca, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih 3 kali. Subhanallah wa bihamdi artinya maha suci Allah dan segala puji yang terbaik baginya. Adada khalqih sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsi sebagaimana yang diridhoinya. Maksudnya sampai Allah sebagai pencipta ridho. Wa zinata arsyih seberat timbangan arsynya. Wa midada kalimati dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis ini riwayat Muslim jilid 4 halaman 2090. Hadis ini teman-teman sekalian mirip dengan hadis yang lain. Saya coba selesaikan zikir pagi petang ya, makanya saya agak cepat supaya selesai zikir pagi petang ini dan kita akan masuk insya Allah besok di doa zikir-zikir yang berkaitan dengan tidur ya, dan juga bangun tidur tentunya. Kalimat yang perlu kita garis bawahi adalah subhanallah wa bihamdi, tadi sudah kita sebutkan. Dianjurkan baca 100 kali, dia akan dapat pahala yang sangat besar hari kiamat. Tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat yang sama atau lebih. Tapi di sini dianjurkan baca 4 atau 3 kali subhanallah wa bihamdi, diulangi lagi. Tapi kita ikuti dengan kalimat ini. Ini yang perlu digarisbawahi. Adada khalqi, sejumlah makhluknya Allah. Bayangkan teman-teman berapa miliar jumlah manusia sekarang. Jumlah makhluknya Allah yang hidup manusia 7,5 miliar. Dari jin Allah wa'ala, kita anggap sama. Jin sama manusia yang hidup sama, misalnya jadi 15 miliar. Belum serangga-serangga, semut, ya, kecoa, apalah segala macam. Belum hewan-hewan yang lain, ya, ayam, ya, sapi, kambing, kuda, kelinci dan seterusnya sampai seluruhnya. Belum tumbuh-tumbuhan, semua jenis pohon-pohon. Belum air, berapa bobotnya, api, udara, semuanya, awan yang di langit dan di bumi, seluruh jumlah makhluknya. Malaikat-malaikat yang di langit jumlahnya miliaran, ya, banyak sekali. Itu pun kata ulama, kalau kita hubungkan dengan makhluk hidup kayak manusia, jin, ya, kemudian juga malaikat, maka bisa masuk dalamnya adada khalqi, sejumlah makhluknya Allah adalah yang sudah mati, yang masih hidup dan yang belum diciptakan, belum lahir. Berarti kita seperti mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Kalau kita ikutkan dengan adada khalqi, artinya sejumlah itu semua ya Allah. Kita akan dapat pahala miliaran subhanallah wa bihamdi hanya dengan tambah kalimat ini. Begitu juga dengan ridha nafsi, sampai Allah ridha, maksudnya Allah menerimanya. Wa zinata arsyih, di sini bisa diterjemahkan seberat timbangan arsy-nya. Bisa juga bermakna zinata arsy adalah perhiasan singgasananya Allah. Ya, sebagaimana Nabi alaihissalam menggambarkan di sekitar Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah.
Dan itu sangat banyak, sulit digambarkan indahnya dan sulit digambarkan juga jumlah banyaknya. Itu masih di bawah arsy Allah. Sementara arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling agung. Yang paling besar ciptaan Allah adalah arsy. Kata Nabi SAW, bumi kalian dibandingkan langit pertama di atas kepala kalian seperti cincin di bawah padang pasir. Langit kedua di atas langit pertama sama bumi digabung seperti cincin di bawah padang pasir. Sampai langit ketujuh, Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit bersusun-susun. Langit ketujuh itu luasnya digabung antara langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 langit dan 1 bumi seperti cincin di bawah di padang pasir. Di atasnya Allah ciptakan sebuah lautan. Lautan ini di atasnya Allah ciptakan di atas langit Sidratul Muntaha, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Kata Nabi SAW, besarnya Sidratul Muntaha itu yang Allah katakan dalam surah An-Najm, "Inda Sidratul Muntaha." Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Jibril yang kedua kali di Sidratul Muntaha. Besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi seperti cincin di padang pasir. Kemudian di atasnya Allah ciptakan lautan. Diambil daripada firman Allah SWT, "Wa kana arsyu 'alal ma'." Dan singgasana Allah ada di atas lautan. Lautan itu kata Nabi SAW besarnya di atas kepala kita ini, kita sekarang ada di dasar lautan. Itu adalah digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya seperti cincin di bawah di padang pasir. Di atasnya lagi ada arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah ini besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan di arsy itu ada kursi, pijakan kaki Allah atau raja di singgasana. Allah mengatakan turunkan khusus ayat kursi untuk menghancurkan semua syaitan dan gangguan was-wasnya. Allah mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Pijakan kaki Allah, kursi di singgasananya menutupi langit dan bumi ini. Dan semua itu ya, beratnya, bobotnya arsy-nya Allah, kita berzikir seberat itu. Allahu a'lam bagaimana. Bumi saja sudah sangat berat, apalagi kalau digabung dengan bintang-bintang lain, apalagi kalau digabung dengan langit pertama, apalagi kalau 7 lapis langit dan seterusnya. Bisa juga berarti jadi saya katakan perhiasannya. Kemudian kalimat terakhir, wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah. Allah menyebutkan dalam akhir surah Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah hai Muhammad, kalau seandainya ya laut itu dipakai tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka akan habis seluruh airnya. Sementara kalimat Allah masih banyak, tidak terkecuali. Dalam riwayat, dalam ayat yang lain dikatakan sab'atu abhur, walaupun didatangkan 7 lautan bersusun-susun, airnya semua dipakai, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir minta itu. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman, kata sebagian umumnya ulama, usahakan dalam setiap zikir kita selalu ikuti ini, termasuk doa. Jadi misal ini kan kalimat dianjurkan baca subhanallah wa bihamdi. Kalau teman-teman lagi bilang astagfirullah, misal lagi ingat dosa, lagi lihat sesuatu yang kurang nyaman, astagfirullah, ikuti langsung. Ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Walaupun cuma 1 kali kita ucapkan, kita seperti mendapatkan pahala sejumlah makhluknya Allah tadi, sampai Allah ridha, seberat bobot arsy-nya ataupun perhiasan yang ada di sekitar arsy, dan juga sejumlah kalimatnya Allah. Begitu juga dengan pada saat kita takbir Allahu Akbar, ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Kita lagi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Jangan pernah tinggalkan ini, karena ini adalah perbuatan cerdas kata ulama dalam berzikir dan berdoa, karena kita langsung bisa mendapatkan berlipat-lipat ganda
pahala, dan juga bukan mustahil lebih banyak kepastian ijabahnya daripada satu kali saja. Jadi kita mengucapkan kalimat itu. Di antara hal yang dianjurkan kita minta teman-teman di pagi hari adalah kita minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan banyak, juga seluruh amal yang kita kerjakan diterima. Ya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Ad-Sunni dalam Amal Yawm wa Layla nomor 54, Ibnu Majah nomor 925, sanadnya Hasan menurut Abdul Qadir dan Shu'aib Al-Aranut dalam Tahqiq Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 375, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku betul-betul memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang selalu diterima. Dianjurkan dibaca di pagi hari. Sekali saja sudah cukup. Sekali saja sudah cukup. Kemudian dianjurkan beristighfar dalam sehari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagaimana hadis Bukhari jilid 11 halaman 101 dan juga Muslim jilid 4 halaman 2075. Kata Nabi SAW, beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Ya. Dan kata para ulama, sampai membaca ini astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, berarti Allah akan memaafkan 100 dosa yang dia kerjakan pada hari itu. Dan tidak mungkin seorang hamba, kata sebagian ulama, mengerjakan 100 dosa dalam sehari. Maka ini sudah cukup untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan dia. Juga dianjurkan membaca doa 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan makhluk yang diciptakannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa ini sebanyak 3 kali di sore hari, niscaya racun tidak akan memudaratkannya pada malam itu. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad jilid 2 halaman 290, An-Nasai dalam Amal Yawm wa Layla nomor 590, Ibnu Sunni nomor 68, dan juga dalam Sahih Tirmidzi disebutkan jilid 3 halaman 187, juga Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 266, dan Tuhfatul Akhyar karya Ibnu Baz halaman 45. Doa ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini sekali saja, maka Allah akan menjamin dia kembali selamat ke tempat dia mengucapkannya. Jadi dianjurkan teman-teman dibaca, tidak akan tertimpa racun, artinya tidak akan tertimpa penyakit apapun. Baca sekali saja di pagi hari, sekali saja di sore hari, maka itu sangat besar manfaatnya. Tapi sunnah sini baca 3 kali, sehingga kita bisa aman. Yang terakhir, kita dianjurkan membaca salawat di pagi hari 10 dan salawat kepada Nabi SAW di sore hari 10. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad SAW, barang siapa yang bersalawat untuk 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan 2 sanad, salah satunya jayyid atau baik, bisa dilihat dalam Majma'iz Zawaid jilid 10 halaman 120 dan Sahih Targhib Tarhib jilid 1 halaman 273. Ya. Jadi membaca salawat kepada Nabi SAW adalah amal yang paling utama di antara semua zikir setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena banyak hadis menyebutkan masalah itu. Kata Nabi SAW, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang mengucapkan kepadaku salawat sekali, Allah akan memberikan salawat padanya 10 kali. Dan makna Allah berikan salawat kepadanya 10 kali, Allah akan tambahkan rahmatnya, Allah akan ampuni dosanya. Waktu mendengarkan riwayat ini, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andai saja saya punya waktu yang saya luangkan untuk berzikir, kira-kira berapa yang saya jadikan dari bagian zikir itu? Misalnya teman-teman tunggu maghrib isya, mau ingin berzikir di situ, kira-kira berapa lama yang saya jadikan buat saya baca salawat kepada Anda? Cukupkah kalau saya jadikan 1/3-nya, 1/4-nya? Kata Nabi SAW, bagus. Kalau kau lebihkan lebih baik lagi.
Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bagus, kalau kau lebihkan lebih baik lagi. Kalau 2/3 ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih baik lagi. Lalu kemudian dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan jadikan seluruh waktu yang saya lowongkan itu misalnya sejam, setengah jam, semua hanya baca salawat kepada anda. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kalau begitu akan diangkat semua permasalahanmu, dihilangkan sedihmu, dibersihkan dosa-dosamu, dan dipenuhi semua kebutuhanmu. Maka baca salawat teman-teman adalah hal yang sangat baik. Yang paling sederhana, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Usahakan teman-teman dalam praktek zikir ini, begini, jangan diam lisan kita, kecuali kita sedang berbicara pada orang lain. Selalu biasakan diri, rutinitaskan zikir ini berzikir. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih, selalu. Kalau kita bisa hitung masing-masing 100 kali bagus, gitu kan. Tapi salawat ini luar biasa, karena sekali salawat 10 rahmatnya Allah. Allah akan berikan kita tambahan kasih sayangnya. Kalau kita baca 2 kali berarti 20. Kalau kita baca 10 kali seperti dalam hadis tadi, 10 kali pagi, 10 kali sore, ini sebentar. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau antum mau jalankan hadis Nabi yang lain, witirkan. Karena dikatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, suka yang ganjil, diganjilkan jadi 11. Allahumma salli ala Muhammad, antum gabungkan 2 keutamaan, maka kita dapat 100 kali rahmat dari Allah. Karena 1 kalinya 10 balasan. Ini kalau 10 kali berarti 100 rahmatnya Allah. Dan 100 rahmat Allah sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita dalam seharian itu. Allahu a'lam. Baik, begitu saja karena sudah jam 1 lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan Alhamdulillah kemarin kita sudah menuntaskan semua zikir pagi petang. Dan kita akan masuk sekarang insya Allah dengan zikir-zikir yang berkaitan dengan masalah tidur. Jadi saking sempurnanya agama Islam ini, sampai semua dini kita diatur di dalam agama yang mulia ini, dan juga selalu dihubungkan dengan Sang Pencipta Allah. Di antaranya tentu adalah doa dan zikir. Tidur pun diatur tata caranya, punya adab dan tata krama dalam Islam. Seperti misalnya berwudu sebelum tidur. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang wudu sebelum tidur, maka Allah akan titipkan malaikat bersamanya yang mendoakan dia setiap kali dia ke kanan dan ke kiri, sambil mengatakan, ya Allah ampunilah, rahmatilah. Begitu juga sunnahnya adalah balik sisi kanan, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, mengatakan kalau kalian ingin tidur maka baliklah ke sisi kanan tubuh kalian dan letakkanlah telapak kanan kalian di bawah pipi kalian. Ada seorang anak muda di Amerika beberapa waktu yang lalu sempat datang ke satu dokter Katolik, spesialis penyakit dalam. Kebetulan dia mau konsultasi, tapi karena antrian panjang, anak muda ini rupanya tertidur, dan dia salah satu dari marbot masjid dan sering mendengarkan pengajian. Dia sedang mempraktikkan tanpa dia sengaja, karena kelamaan nunggu dia tidur di kursi tempat menunggu karena agak kosong, ada beberapa kursi, dia tidur terlentang. Kemudian dia balik sisi kanan dan dia letakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Intinya dia tidur lelap sekali sampai dia tidak tahu kalau dia seharusnya sudah masuk gilirannya dan sudah pasien semuanya pulang, tinggal dokternya saja. Pada saat dia mau tutup tempat praktek, dia lihat masih ada pasien satu. Didekati sama dia, lalu dia perhatikan cara tidurnya anak muda ini. Terus saja dokter itu memperhatikan dan dia tidak bangunkan sampai anak muda itu terbangun sendiri.
Pada saat dia bangun, maka berkatalah dokter tersebut, apa kau pasien saya? Dia bilang iya. Lalu kata dokter tersebut, saya mau tanya sebelum kau konsultasi dengan saya, siapa yang ajarkan kepadamu tidur seperti ini? Dia bilang, ini kami tahu atau saya tahu dari agama, dalam agama kami, atau dalam agama saya. Nabi kami SAW mengajarkan, kalau kami tidur balik sisi kanan dan balik atau meletakkan tangan di bawah pipi. Kata dokter tersebut, apa kau yakin tidak pernah baca artikel ilmiah, tidak pernah tahu sesuatu penemuan berhubungan dengan saya? Dia bilang tidak tahu. Saya seorang merawat masjid, kerja saya cuma dari rumah ke masjid. Maka kata dokter tersebut, ketahuilah cara tidur ini baru ditemukan dengan penelitian yang teliti dan baru saja, ya secara ilmiah ternyata ini tidur tersehat di dunia. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu tentang masalah tidur itu. Kemudian juga diantara adab tidur adalah membaca zikir, doa-doa tidur yang akan kita pelajari nanti insya Allah secara rinci, makna-maknanya dan jenis-jenisnya. Kemudian juga yang dianjurkan adalah kalau Bapak Ibu terkaget tengah malam, terkaget lagi tidur terus terkaget tengah malam, apakah itu karena mimpi atau yang lainnya, intinya terkaget, maka usahakan langsung juga berzikir. Karena kata Nabi SAW, siapa yang terbangun tengah malam, terkaget, kemudian dia langsung membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gak ada kalimat yuhyi wa yumitnya di sini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. 3 zikir ini digabungin, kalau diikuti dengan ya Allah ampunilah aku, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak, atau akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan kalau dia berdoa diterima, kalau dia sholat diterima. Termasuk adab yang harus diperhatikan kalau mimpi buruk. Kapan seseorang bermimpi buruk, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Begitulah anjuran baginda Nabi SAW. Kemudian dia membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu dia meludah 3 kali ke sebelah kirinya atau meniup sedikit, ya, ditiup ke arah sebelah kirinya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia tidur, mengubah kembali posisi tidurnya. Jadi kalau tadinya dia balik kiri, dia sekarang balik ke kanan. Kalau dia tadinya tengkurap, dia balik ke sebelah kanannya. Termasuk adab dalam tidur adalah tidak boleh tidur tengkurap, tidak boleh tidur ke arah sebelah kiri, lambung. Karena Nabi SAW melarang masalah itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan tidur tengkurap itu adalah tidurnya ahli neraka. Dan juga secara medis terbukti kalau kita tidur tengkurap, maka dada dan perut yang memang sebenarnya harus ya, tidak tertekan, itu tertekan sehingga mengganggu pernapasan, mengganggu juga pencernaan. Balik sebelah kiri, jantung kita atau hati kita tertekan sehingga juga mengganggu peredaran darah. Kalau kita balik sisi kanan maka jauh lebih sehat tentunya, ya, sebagaimana ajaran Nabi SAW. Dan termasuk adab tidur adalah tidak berlebih-lebihan dalam masalah tidur itu, dalam arti kata sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada orang subhanallah di saat dia libur, dia tidur dari pagi sampai malam, habis waktu untuk tidur. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi orang kayak tidak ada aktivitas apa-apa, tidak ada sesuatu yang dia bisa gunakan, sesuatu yang bermanfaat, yang menambah amal soleh yang timbangan amal hari kiamat karena terlalu banyak tidur. Tapi tidur juga dianjurkan sesuai dengan kebutuhan, karena Allah SWT mengatakan wa ja'alna al-laila libasa. Juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah tidur itu. Subhanallah, saya terlupa ayatnya, tapi ada tentang masalah naum atau tidur, diingatkan intinya semua itu untuk istirahat yang kita butuhkan, tapi sebatas kebutuhan. Kalau yang normal sih secara penelitian ilmiah internasional adalah 8 jam maksimal. 6 jam sudah sangat cukup, ya.
Sebagian juga membagi dengan tidur malam dan tidur siang ya, seperti itulah. Dan memang tidur siang dalam Islam ada namanya kailula ya, namanya kailula. Termasuk adab ya, pada saat bangun dari tidur itu adalah mengikuti bisikan malaikat untuk mengerjakan sholat malam atau sholat subuh. Jangan malah mendengarkan azan atau punya kesempatan ibadah malah tidur. Ya. Makanya Nabi SAW menanyakan kepada para sahabat atau ditanyakan kepada beliau, bagaimana menurut anda ya Rasulullah dengan orang yang tertidur sementara azan subuh dikumandangkan? Kata Nabi SAW, itu orang yang telinganya sedang dikencingi oleh syaitan. Ya. Maka dia kalau terbangun, dia bangun sholat. Teman-teman terkaget jam berapapun, langsung wudu sholat. Bahkan Nabi SAW menyunnahkan, dan ini adab setelahnya, kalau bangun tidur itu, segera berzikir kepada Allah, dan zikir bangun tidur nanti akan kita pelajari insya Allah. Dan juga segera berwudu. Kalau masih ngantuk misalnya, pas bangun berzikir masih ngantuk, maka berwudu. Atau bisa juga melakukan istinsyak saja. Istinsyak itu memasukkan air di hidung. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang bangun tidur, cucilah tangan kalian, karena kalian tidak tahu tangan kalian nginap di mana, pegang apa gitu kan, pada saat tidur. Dan masukkanlah air ke dalam hidung kalian, karena di situ syaitan bertengkar. Tempat dia menggoda manusia supaya tetap tidur lalai itu di hidung. Makanya kalau masih ngantuk tengah malam, kalau teman-teman bangun dan insya Allah sudah cukup istirahat, saya sudah 3 jam, 4 jam, saya berapa kali praktikin. Karena saya sampai harus tidur jam 2 malam karena ada aktivitas yang mendesak, gitu kan, di dalam rumah keluarga kami. Kemudian subuh itu jam 4, kayak kita sekarang jam 4 sekian, cuma 2 jam. Bangun tidak ada masalah. Ternyata memang yang penting sudah ada istirahat. Dan syaratnya adalah tadi cuci tangan, ambil air, sedikit masukkan ke lubang hidung. Subhanallah, ngantuknya hilang. Kuasa Allah SWT itu dari syaitan. Kecuali memang betul-betul dasarnya teman-teman sekalian begadang dari malam sampai yang betul-betul sangat letih, ngantuk itu lain. Itu masuk dalam hadits yang lain. Nabi SAW mengatakan kalau kalian bangun tengah malam dan kalian ngantuk sekali atau kalian belum tidur di malam hari itu lalu ngantuk sekali, maka tidurlah, istirahat, baru kemudian sholat. Karena jangan sampai seseorang dari kalian mendoakan keburukan dirinya tanpa dia sadari. Gitu ya. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang lain, kalau anak Adam atau manusia tidur, maka syaitan akan mengikatnya dengan 3 ikatan. Ada riwayat menjelaskan 1 di kepala, 1 di perut, 1 di kaki, tapi yang jelas riwayat yang sahih yang lain secara global mengatakan mengikatnya dengan 3 ikatan di tubuhnya. Kalau dia bangun, dia berzikir kepada Allah, maka lepas ikatan pertama. Kalau dia langsung berwudu, ya, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang itu, kata Nabi SAW, pada hari itu paling bahagia, tentram, nyaman. Coba teman-teman praktik ini. Bangun tengah malam, bangun sholat, langsung berdiri, masuk kamar mandi, baca doa bangun tidur, wudu, sholat. Walaupun cuma 2 rakaat. Masih baru jam 2. Masih ada 2 jam lagi bisa istirahat. Ngantuk, hilangkan sedikit ngantuk, wudu, sholat. Walaupun cuma 2 rakaat, baru tidur lagi. Gak apa-apa. Yang penting sholat dulu. Atau terdengar azan subuh, atau sudah menjelang azan, misalnya terdengar suara masjid, ya, mikrofon masjid, maka kita bangun. Sholat. Insya Allah teman-teman, walaupun tidurnya sedikit malam hari, apalagi kalau sholat subuh berjamaah di masjid, ini ada hadis yang sahih menyebutkan, siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, maka dia di bawah naungan Allah sampai besok pagi lagi. Gak akan ada kesulitan dihadapi. Kalau teman-teman darurat sekalipun harus ketinggalan sholat berjamaah, jangan subuh. Subuh sama isya ini, jangan ketinggalan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia seperti dapat pahala setengah malam dia sholat. Seperti dari awal habis isya, antum sholat, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri lagi, sholat lagi, sampai setengah malam, 4 jam antum sholat. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti melengkapkan setengah yang tersisa, jadi seperti semalam suntuk sholat berjamaah. Tentu 5-5-nya kita jaga di masjid, itu yang paling bagus, idealnya. Tapi kalau betul-betul
harus ada yang ketinggal karena darurat, tak sengaja segala macam, jangan subuh sama isya. Karena subuh mendapatkan jaminan keamanan sampai besok pagi, isya mendapatkan pahala setengah malam, sholat malam, seperti itu. Dan dua sholat ini memang yang paling berat bagi orang-orang munafik ya, bagi orang munafik. Nah, itu berhubungan dengan masalah adab ya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke salah satu adab tadi yang saya sebutkan adalah membaca zikir pada saat mau tidur. Di sini penulis mengatakan menyatukan dua telapak tangan seperti ketika berdoa, lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah Al-Ikhlas. Sudah kita tahu tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di buku kita ditulis Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Juga dengan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, karena umumnya malam orang berbuat maksiat. Kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Begitu juga dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dibaca lalu ditiup ke telapak tangannya, kemudian dengan kedua telapak tangan itu dia mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Bukhari ya, jilid 9 halaman 62, dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1723. Jadi bisa teman-teman lakukan dengan 2 cara. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali, tiup ke telapak tangan, lalu usap dari kepala sampai kaki. Diulangi sampai 3 kali. Atau bisa dengan cara yang lain, baca langsung 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas, tiup telapak tangan, usap dari kepala sampai kaki. Ini termasuk riwayat Bukhari ini, riwayat Bukhari Muslim ini yang dijadikan sebagai dalil bolehnya ruqyah di dalam agama Islam. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak akan pernah ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia adalah Tuhan yang mengetahui semua apa yang ada di antara kedua tangan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sungguh maha luas telah pijakan kaki Allah atau kursinya Allah. Ya, seluruh langit dan bumi ditutupi atau meliputi seluruh langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak ada yang merasa berat dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah 255. Ada footnote di situ bagi yang pegang bukunya, halaman atau footnote nomor 127 di halaman 98.
Keutamaan baca ayat kursi kalau mau tidur, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari, jadi tempat halaman 487. Karena syaitan biasanya datang dalam mimpi, nakut-nakuti, ketindihan, ya, dan segala macam hal. Termasuk dianjurkan adalah membaca beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tepatnya 2 ayat terakhir ya. Ayat 285 sama 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang-orang beriman, telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Kullun amana billah, semuanya mengimani tentang keberadaan Allah, wa malaikatihi, dan seluruh malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara utusan-utusan Allah itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, pengampunanmu yang kami harapkan wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Itu ayat 25-nya. Ayat 26-nya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan jiwa melampaui kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, miliknya lah sesungguhnya ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau menghukumi kami karena kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Kau bebankan kami di atas kemampuan kami. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, dan juga ampunilah kami. Warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, Engkaulah ya Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 285-286. Di situ ada footnote nomor 128 di halaman 101. Hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 94 dan Muslim jilid 1 halaman 554. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat tersebut di malam hari, 2 ayat akhir Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Makna mencukupinya adalah memenuhi segala kebutuhannya dengan termasuk menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Jadi kalau dia misalnya na'udzubillah terjadi gempa apa, dia bisa sempat bangun melarikan diri, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk dalam doa setelahnya adalah tentu ini ada banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, sampai sebagian ulama menjadikan ini bagian daripada awal doa mereka. Ya, mereka membaca 2 akhir Al-Baqarah, baru mereka sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku. Wabika arfa'u, dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Nanti pada saat aku bangun. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau mengambil ruhku, maka rahmatilah ia. Wa in arsaltaha fahfadha,
Dan jika engkau melepaskannya maka peliharalah ia. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Jadi doa ini kalau dibaca, bagi teman-teman yang pegang buku, kalau yang tidak didengarkan saja, pegang buku, ada di footnote nomor 129 di bawah. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangkit dari tempat tidurnya, kemudian ia ingin kembali lagi, hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali. Maksudnya kalau teman-teman bangun tidur, atau baru mau tidur, itu disunnahkan kalau ada selimut dikebas 3 kali. Kalau cuma spray saja ditepuk 3 kali. Ya. Hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali dengan menyebut nama Allah, baca bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat tidur setelah ia bangkit. Maksudnya dia tidak tahu apa yang tadi jatuh dari tubuhnya atau apa saja gitu. Ada pada saat penelitian terakhir itu, orang kalau tidur ada banyak sesuatu yang memang keluar dari tubuhnya, baik itu dalam bentuk keringat atau yang lainnya kita tidak tahu, lalu jatuhlah di atas spray itu. Pada saat dia bangun, dia kamar mandi, dia kembali lagi, lalu dia tembah itu, maka semua itu akan pergi dengan sendirinya, termasuk bakteri-bakteri yang ada gitu. Dan apabila ia ingin berbaring, maka hendaklah ia membaca, disebutkan doa tadi ya, yang sudah kita sebutkan itu, diriwayatkan oleh Bukhari jilid 11 halaman 126 dan Muslim jilid 4 halaman 2084. Yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, dari doa ini adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Ini adalah sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ikhtiar karena kita ngantuk mau tidur, maka kita serahkan jiwa kita dan badan kita kepada Allah. Ya Allah, dengan namamu aku letakkan badanku di tidur, maksudnya engkau sekarang pemiliknya ya Allah. Aku tidak bisa mengawasi badanku akan jatuh kemana, akan disakiti oleh siapa, akan diserang oleh siapa. Dan juga pada saat aku bangun, semua itu dengan izinmu. Ini sifat tawakal kata ulama yang sangat tinggi pada saat seorang hamba akan tidur. Dan Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 2, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kemudian makna daripada potongan hadis ini, in amsakta nafsi farhamha, kalau seandainya kau menahan ruhku, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, kalau kau melepaskannya maka jagalah dia sebagaimana kau jaga ruh hamba-hambamu yang beriman. Ini dirincikan dalam hadis yang lain ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian sedang tidur, maka ruhnya akan keluar. Tapi bukan seperti proses kalau kita keluar pada saat malaikat maut mencabutnya. Bagaimana itu kuasa Allah? Yang penting Nabi SAW sampaikan ruh kita keluar. Maka kata Nabi SAW, kalau Allah menahannya, meninggallah orang itu. Dan kalau Allah kembalikan, maka hiduplah orang tersebut sampai ajal yang sudah Allah tentukan. Makanya kita bilang di sini dalam doa kita, ya Allah, kalau sampai aku tidur, ruhku keluar, dan engkau tahan, tidak dikembalikan lagi, aku mati, kasihanilah dia. Makna rahmati, berikanlah seluruh karuniamu. Terima amalnya, maafkan dosanya. Itu maknanya. Dan kalau kau lepaskan pun, misalnya lagi ruhnya lagi jalan kemana, maka engkau menjaganya sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Artinya, kalau sampai pun bertemu sesuatu ruh itu, maka bertemu dengan sesuatu yang baik. Misalnya bertemu dengan ruh-ruh yang baik, ya, melihat tempat-tempat yang baik. Kan biasanya kita kalau tidur, mimpi melihat sebuah tanaman, apalah yang baik-baik. Karena memang ada dua mimpi, ada ru'ya, ada hilm. Kalau ru'ya mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang baik-baik yang menyenangkan antum, yaitu ru'ya namanya, mimpi yang baik. Kata Nabi SAW, sungguhnya mimpi yang baik dari orang beriman, salah satu dari cabang kemujizatan kenabian. Kemudian kalau hilm adalah sesuatu yang menakutkan, menyeramkan.
Tapi bukan dalam bentuk peringatan ya. Maksudnya dalam bentuk peringatan gini. Kalau orang takut karena dia mimpi masuk neraka, takut dia mimpi meninggal diambil ruhnya oleh malaikat maut, kemudian dia ketakutan nanti dia kurang beramal, itu semua positif. Masih peringatan dari Allah itu. Biasanya kalau orang beriman terus tiba-tiba dia futur itu kayak jatuh keimanannya, drop karena dia berbuat dosa. Biasanya Allah ingatkan dia juga selalu melalui mimpi. Dia mimpi masuk kuburan, dia mimpi disiksa, dia mimpi segala macam gitu-gitulah ya. Nah, kalau bukan takut seperti itu, kayak misalnya untuk mimpi jatuh dari jurang lah, digigit hewan lah, ini dari syaitan. Namanya hilm. Makanya pernah ada sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, kan Nabi sering tanya, siapa yang mimpi? Sering Nabi kalau ada yang ceritakan, dari kalangan sahabat beliau mentakwilkan, dan takwil mimpi ini mentakbirkan mimpi atau takwil ini harus ahlinya. Tapi Nabi SAW pasti ahlinya karena beliau Nabi gitu kan. Maka beliau sering bertanya. Sampai pada ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi kepala saya copot, kemudian gelinding-gelinding dan saya mencarinya. Saya berusaha untuk memegangnya kembali. Apa takwilnya? Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian terbawa dengan permainan syaitan dalam tidurnya. Itu sebuah syaitan. Tidak ada kepala tiba-tiba copot tanpa sebab, gelinding, syaitan. Atau di Indonesia sering orang gambarkan kalau digigit ular mau menikah. Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular, masa mau nikah? Kadang-kadang tidak boleh sembarangan. Nah, kalau antum mimpi baik, antum boleh ceritakan kepada orang. Kalau antum mimpi buruk, jangan ceritakan kepada orang. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mimpi buruk, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, seperti tadi ya, tiup sebelah kiri 3 kali, kemudian ubah posisi tidur. Itu yang dianjurkan. Jadi makna daripada in amsakta nafsi farhamha, kalau kau tahan jiwaku, maksudnya kalau kau wafatkan, rahmatilah dia. Mana rahmat? Terima amalnya, ampuni dosanya. Dan kalau in arsalta fahfadha, kalau kau melepaskannya maka jagalah, kama tahfadhu bihi ibadukal salihun, sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Artinya kalaupun aku mimpinya yang baik-baik semuanya. Mimpinya yang baik-baik semuanya. Ya, makanya teman-teman sekalian, umumnya orang yang mimpi buruk itu terjadi justru karena dia tidak zikir sebelum tidur. Ya. Zikir tidak tidur sebelum tidur. Selanjutnya doanya adalah anjuran Nabi SAW dalam hadis Muslim di 4 halaman 2083. Ahmad juga menyebutkan dalam lafaz ini. Jadi 2 halaman 79. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha fakfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ini sebenarnya penguatan terhadap apa yang kita rincikan tadi doa ini ya. Tapi ini bentuk doa yang berbeda. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menciptakan diriku. Dan Engkau pula yang mematikannya. Hanya Engkau yang memiliki hak mematikan dan menghidupkannya. Jika Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Jadi maksudnya sementara tidur ruku kalau keluar, dia masih hidup tuh, belum Engkau tahan untuk mati, maka jagalah ia. Dan jika Engkau mematikannya, memang dasarnya ruhku tidak akan kembali ke jasadku lagi, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keafiaan atau keselamatan dari penyakit, dosa dan juga siksa. Ini termasuk doa. Tentu awal-awal teman-teman sekalian kalau yang belum hafal kesulitan karena dia belum hafal. Maka bisa buku ini sebagaimana saya bilang kemarin dibagikan oleh para donatur di masjid ini teman-teman, bukan hanya untuk ditaruh di meja, ditaruh di laci kerjaan tuh, dibawa kemana-mana dikantongin supaya ada apa. Dan ini subhanallah seperti kamus doa. Karena bukunya ada 132 doa. Antum kalau lihat daftar isi lengkap sekali doa ini, doa ini, doa ini. Antum bisa baca. Bahkan di sini ada doa kalau lagi tawaf, lagi sa'i, sampai umrah pun bisa dibawa. Ya. Haji pun bisa dibawa gitu. Hampir semua doa kita butuhkan dari tidur sampai tidur lagi. Maka
Ini jangan ditaruh di laci saja, dibaca. Yang belum hafal bawa. Kalau surat di kantong, kalau mau tidur pun baca. Kalau tidak punya buku ini, belum punya, tanya saja pengurus masjid. Kalau belum ada pun foto dari teman-teman yang sudah ada. Simpan di handphonenya. Dua ini sangat penting gitu, ya, untuk dibaca. Jadi kita minta agar pada saat kita tidur dan dilepaskan ruh ini dari jasad kita, makanya orang tidur karena tidak sadar kan gitu, maka Allah menjaganya. Kalaupun ditahan oleh Allah, Allah maafkan kalau dia punya kesalahan. Kemudian di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca pada saat tidur adalah Allahumma kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari siksamu pada hari yang kau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat nanti. Dibaca 3 kali. Ada putnot nomor 131 di situ. Yang tadi doa yang kita baca itu, Allahumma kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat. Kata Nabi SAW, apabila, dikatakan dalam riwayat, apabila Rasulullah SAW ingin tidur, beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di bawah pipi beliau, dan beliau membaca doa tadi, yaitu, Rabbi kini, Allahumma kini adzabaka yawma tab'atsu ibaduk. Ya Allah, selamatkan aku dari segala jenis siksamu pada saat hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kita pernah pelajari itu hari, kalau tidak salah di pekan kelima, kita pernah menuntaskan bahasan tentang sholat, termasuk kita praktek di sini pada saat itu ya. Nah, di antara yang sempat saya ingatkan waktu itu di keutamaan sholat adalah dianjurkan sebelum takbir baca doa ini. Ya. Rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibaduk, Allah, atau Allahumma kini adzabaka yawma tab'atsu ibaduk. Berarti ini dibaca di 2 kali. Di 2 tempat maksudnya, sebelum takbiratul ihram dan juga dibaca pada saat akan tidur. Dan makna doa ini kata sebagian ulama adalah bagaimana seseorang itu memohon kepada Sang Pencipta Allah agar dia diselamatkan dari semua jenis siksaan, baik dari dosa kecil ataupun dosa besar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di jilid 4 halaman 311, dan ini disebutkan juga dalam Sahih Tirmidzi di jilid 3 halaman 143. Di antara doa yang sangat pendek dan mudah untuk dihafal tentunya Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan ini disebutkan oleh riwayat Bukhari, dan riwayat Bukhari jilid 7 halaman 71 dan Muslim jilid 4 halaman 2091. Dan ini juga hadis yang sangat mulia dan sama tadi ya, sebenarnya ini menguatkan makna-makna tadi yang saya bilang. Memang kita kalau tidur itu antara hidup dan mati. Ya, orang kalau tidur itu bisa hidup lagi, bisa enggak udah. Banyak orang tidak sadari itu. Dan sebenarnya kalau ada orang yang memungkiri tentang kematian itu akan ada kebangkitan setelah kematian nanti, itu seperti orang memungkiri kalau dalam tidur dia bisa mimpi atau dia bisa bangun lagi. Makanya pembangkitan hari kiamat, adanya kehidupan di alam barzah terbukti dengan realita tidur itu sendiri. Makanya orang kalau tidur tidak sadarin diri. Dan dalam Islam kalau orang tidur apapun yang dia lakukan tidak berlaku hukum padanya. Kata Nabi SAW, Rufi al-qalamu an thalath. Diangkat pena catatan malaikat kebaikan atau keburukan pada saat atau dalam salah satu dari 3 keadaan. An-na'imin hatta yastaqil. Yang pertama orang tidur sampai dia bangun. Wan majnun hatta yafiq. Yang kedua orang gila sampai dia sembuh. Dan yang ketiga anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Saksi bahasan kita begitu. Dia orang tidur, dia sempat membunuh orang kan, dia mau memukul apa segala macam juga nggak kena hukum. Seperti itu. Termasuk orang kalau tidur kebablasan lewat waktu sholat, ada udzur syar'inya karena dianggap dia seperti orang mati sebenarnya. Cuma Allah hidupkan kembali. Di antara hal yang dianjurkan ini mirip dengan zikir habis sholat. Baca subhanallah 33, maha suci Allah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Atau 34 ya, kalau dalam riwayat ini khusus Allah Akbar 34, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan Allah Maha Besar. Ada putut nomor 133 di situ
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka zikir itu lebih baik baginya daripada seorang pembantu. Artinya akan diberikan pahala yang sangat besar, ya. Mengalahkan kalau seluruh urusannya dibantu oleh pembantu. Diriwayatkan Imam Bukhari jadi 11 halaman 113 dan Muslim jadi 4 halaman 2083. Di antara doa tidur yang sangat dianjurkan untuk dibaca yaitu Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dayna waghnina minal faqri. Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh, Tuhan arsy yang agung singgasana, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatunya. Tuhan artinya pemilik dan pencipta. Tuhan yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas. Tuhan yang telah menurunkan kitab suci Taurat, Injil, dan Al-Furqan atau Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Dan engkau maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkau maha zahir, maka tidak ada sesuatu yang di atasmu. Dan engkau maha batin, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Lunasilah utang-utang kami, dan berilah kami kecukupan hingga terlepas dari kefakiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di tempat halaman 2084. Doa ini teman-teman memiliki banyak sekali kandungan makna dan keagungan bagaimana kita mengikrarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Potongan pertamanya saja sudah bermakna itu. Allahumma rabbas samawatis sab'a. Ya Allah, Allahumma kan ya Allah. Kalau kita tutup mimnya itu tulisannya Allah. Mim itu panggilan. Ya Allah, Rabba, Rabbu sama, pemilik, penguasa, pencipta. Dan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita ikrarkan kalimat itu. Ya Allah, Engkau adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengurus, pengawas, pemenuh segala kebutuhan. As-samawatis sab'a, 7 lapis langit. Dan ini memang ikrar keimanan seseorang muslim tentang langit itu 7 lapis. Kalau kita lihat sekarang ini kan langit pertama di atas kepala kita. Sebagai seorang muslim kita yakin ada 6 lapis langit lagi di atasnya langit ini. Kita di bawahnya. Kita ini seperti bukan debu lagi. Kalau lebih kecil dari debu dibandingkan dengan padang pasir yang luas dibandingkan langit-langit ini. Makanya kita tidak pernah lihat ujungnya langit itu kan. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq, susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru di atas ada Sidratul Muntaha, di atasnya lagi ada lautan, baru arsy-Nya Allah, baru Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Kita di bawah sekali. Kita ada di dasar lautan yang kecil, tidak terlihat. Seluruh bumi ini dan penghuninya. Ikrar ini penting karena menandakan keimanan kita terhadap yang gaib. Karena kan kita tidak bisa lihat langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Hanya disampaikan saja beritanya. Begitu juga pada saat Nabi SAW menyampaikan, mengatakan saya dimi'rajkan ke langit, maka saya menembus ke 7 lapis langit itu. Langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan fulan, sampai langit ke-7. Kan begitu.
Begitu juga dengan hadis Nabi SAW tentang kematian. Yang kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan ruhnya orang beriman itu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit itu. Dan setiap malaikat yang melihat ruh itu berkata, ya Allah, ya, ruhnya atau siapa? Ruh siapa ini? Bertanya kepada malaikat yang membawanya. Maka malaikat yang membawanya, yang membungkusnya dengan kain kafan dari surga, malaikat rahmat atau kasih sayang, 2 menjawab, ini fulan bin fulan, ya, yang namanya paling baik di dunia pada saat itu. Dan seluruh penghuni langit, malaikat berharap agar dia ruh itu dilewatkan di sisi mereka karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Dan ada penyebutan tentang masalah 7 lapis langit. Dalam surah Naba juga begitu kan disebutkan, sab'an shidada, 7 lapis langit yang sangat kokoh. Ya. Nah ini ikrar tauhid kita kepada Allah SWT. Kalau Allah memiliki atau menciptakan 7 lapis langit. Kita bilang Allah Rabba samawati sab'a. Potongan kedua, Rabbal arshil azim, dan pemilik singgasana yang agung. Singgasana Allah tadi saya jelaskan, atau digelar dengan arsh, itu ada di atas lautan tadi. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa kana arshuhu alal ma', dan singgasananya Allah ada di atas air. Dan lautan itu ada di atas Sidratul Muntaha. Lebih besar jauh daripada Sidratul Muntaha, dan 7 lapis langit juga bumi kita. Pernah saya jelaskan riwayat itu ya. Dan itu bisa teman-teman kembali membaca banyak sekali artikel, dan juga insya Allah sudah banyak ceramah menjelaskan tentang bagaimana arsy Allah, makhluk Allah yang paling agung, ya, yang Allah ciptakan, paling besar. Dan kita mengatakan Allahu Akbar karena memang Allah jauh lebih besar daripada semua ciptaannya. Maka ini kita ikrarkan Allah punya arsh. Dan ayat kursi sudah pernah kita jelaskan adalah pijakan kaki raja di singgasana. Allah sudah bahasakan dalam surah ayat kursi yang sudah kita baca tadi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, pijakan kakinya Allah di singgasananya itu menutupi seluruh langit dan bumi. Maka arsy jauh lebih besar daripada itu. Itu potongan kedua dari doa. Jadi kita baca Allah Rabba samawati sab'a wa Rabbal arsyil azim. Lalu kita masuk Rabbana wa Rabba kulli syai', Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, dan juga pemilik, pencipta segala sesuatunya. Rabbana, Tuhan kami, pencipta kami, wa Rabba kulli syai', dan pencipta, pemilik semua, segala sesuatu. Ini pengingkaran tauhid. Artinya tidak ada satupun di langit dan di bumi terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita adalah makhluknya Allah. Allah semua yang mengurusnya. Kalau kita masuk kepada hal yang lebih detail untuk menambah iman kita. Faliqal habbi wan nawa. Zat Allah yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas. Teman-teman kalau yang tahu masalah cocok tanam pasti tahu masalah ini. Setiap kali kita tanam buah biji, mau biji jeruk kah, biji pepaya kah, biji apa saja, kita sudah masukkan ke tanah supaya dia bisa tumbuh tunasnya, terbelah itu. Harus terbelah dulu. Dia kering, terus dia terbelah, baru kemudian keluarlah tunas pohon baru kan gitu. Dan di sini kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat itu dari Allah SWT. Falikal habbi wan nawa. Allah lah yang telah membelah biji-bijian itu dan menumbuhkan tunas. Sebagian ulama juga menjelincikan dengan istilah nawa itu kalau pernah makan kurma, bijinya kan tengah-tengah itu ada garis. Ada di dalamnya itu, di dalam garis tengah-tengah biji kurma itu, ada seperti selaput. Di atas itu kalau kita tarik selaput tipis itu, kalau baru apalagi kalau sudah kering kelihatan selaput itu ya. Kalau dicabut di dalamnya ada seperti sedikit kecil benda. Disilakan dengan isinya nawah itu, isinya biji itu. Dari itu biasanya intisari keluar lagi tunas baru. Kuasa Allah SWT. Allah yang telah mengatur semua itu. Kita mengikrarkan falikal habbi wan nawa. Zat Allah yang telah
membelah biji-bijian dan juga biji tunas. Lalu kita menyebutkan tentang ikrar kita beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Wa munzila Taurat, wa munzila Taurat wal Injil wal Furqan. Dan juga selain engkau ya Allah telah membelah butir-butir, ya, juga tunas, mengeluarkan tunas dari biji itu, maka engkau lah yang telah menurunkan Taurat, Injil dan juga Al-Furqan. Ya, sebagian ulama mengatakan kita wajib mengimani kitab-kitab. Ada yang mengatakan 4 kitab, ada yang mengatakan 5 kitab. Yang mengatakan 4 kitab, ya mereka mulai dengan Taurat Nabi Musa alaihissalam, Zabur Nabi Dawud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kitab Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang mengatakan 5 ditambah dengan 1 suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Makanya kita bilang di akhir surah Al-A'la, ya, fi suhuf Ibrahim wa Musa, gitu kan. Di suhufnya, suhuf itu lembaran-lembaran. Makanya mengatakan 5 kitab, suhuf Nabi Ibrahim, baru yang 4-nya tadi, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad SAW. Ini rukun iman kita. Maka di sini kita sebutkan Allah Rabbas samawati sab'a wa Rabbul arshil azim, ya. Lalu kemudian tadi kita sebutkan Rabbana wa Rabba kulli syai' falikal habbi wan nawa, lalu munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Setelah kita puji-puji Allah dengan puji-pujian yang maha suci dan mulia tadi, lalu kita mengatakan a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan semua yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ubun-ubun di tengah-tengah kepala. Artinya dari makhlukmu yang bernyawa. Serangga, ular, jin, manusia. Semua diistilahkan ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasa nasiyah, gitu kan? Anta akhidun binasiyati. Ini diantara juga zikir pagi petang ada itu ya. Anta akhidun binasiyati. Engkau memegang ubun-ubunnya. Maksudnya semuanya usahakan, bukan usahakan, semuanya agar tidak menggangguku ya Allah. Ya, karena kalau benda-benda mati seperti apa lemari, apalah segala macam itu berbeda, itu masuk dalam istilah doa lain. Ya, tadi yang dikatakan selamat dari semua keburukan yang bisa menimpa, tapi di sini atau bencana dan segala macam. Tapi kalau ini lebih khusus kepada yang memang bernyawa. Itu makna dari kalimat anta akhidun binasiyati, engkau memegang ubun-ubunnya. Lalu kita puji Allah lagi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang pertama dan tidak ada sebelummu. Ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-awwal. Jadi Allah itu esa, tunggal, tidak ada sebelumnya. Allah itu as-samad, tidak semuanya, segala itu bergantung padanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak butuh pada siapapun. Itu sifat Allah. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan kau yang terakhir, tidak ada sesudahmu. Jadi kalau ada yang bertanya, nanti setelah kami masuk surga, kemudian kami jalan ke dunia, ada apa lagi setelah itu? Itu kuasa Allah, kita tidak tahu. Kehidupan kita Allah janjikan khalidina fiha, kekal selamanya. Apakah pada saat itu Allah ciptakan makhluk baru? Ada bumi baru? Ada, itu kuasa Allah. Allah awal dan akhir, Allah lebih tahu. Apakah ada makhluk selain kita? Allahu a'lam, itu kuasa Allah SWT. Tapi itu sifat Allah memang seperti itu. Dan di sini kita disuruh ikrarkan itu. Kau awal nggak ada sebelum, kau akhir nggak ada sesudah. Lalu dikatakan wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'. Zahir maksudnya terlihat ya, maksudnya nampak, nyata ada. Dan tidak ada di atasmu. Artinya kau paling tinggi. Ya, karena ikrar tentang Allah ada di atas langit sana itu adalah bagian daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, gitu kan.
Bagaimana Nabi SAW setiap kali selesai menyampaikan ceramah beliau, kalau beliau menganggap itu penting untuk disampaikan, seperti di Haji Wada, beliau selalu tunjuk langit sambil mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikan, tunjuk langit. Dan ada pernah budak wanita lewat bersama majikannya di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi tahan sebentar. Saya mau tanya dulu budakmu ini. Maka majikannya bilang silahkan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Maka tiba-tiba budak itu tunjuk ke langit, di atas langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa aku? Kata orang itu, budak wanita itu, engkau adalah utusannya. Kata Nabi SAW kepada majikannya, bebaskan budakmu ini karena dia orang beriman kepada Allah. Makanya Nabi SAW juga waktu terima perintah sholat, beliau mi'raj ke langit, naik ke atas untuk bertemu dengan Allah SWT. Jadi memang Allah itu zahir, nyata ada dan tidak ada di atasnya. Artinya Allah yang paling tinggi. Kemudian dikatakan wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau adalah maha batin dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Maksudnya batin di sini manusia juga tidak bisa menjangkaumu, gitu kan? Tidak mampu untuk menjangkaumu. Tapi bukan berarti kami tidak bisa menjangkaumu lalu kau tidak bisa menjangkau kami. Maknanya kau batin, maha batin, artinya kau akan bisa menguasai apapun yang berhubungan dengan kami. Walaupun kami tidak bisa menjangkaumu. Makanya Allah mengatakan salah satu sifatnya adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kalian, kata Allah. Tapi dia bisa menjangkau kalian. Semuanya ya, Allah SWT jangkau dengan kemahabesarannya. Lalu kemudian setelah kita mengikrarkan Allah itu pertama, tidak ada sebelumnya, Allah itu terakhir, tidak ada sesudahnya, Allah itu yang zahir dan tidak ada di atasnya, Allah itu batin, maha batin, tidak ada ya yang menghalanginya dari makhluk-makhluknya. Lalu kita minta agar seluruh utang kita dilunasi oleh Allah. Ikhdi anna ad-daina waghnina minal faqr. Artinya ya Allah, lunasi utang-utang kami. Bagi yang tidak punya utang, kalaupun dia baca ini, Allah akan tutup semua kesempatan berutang. Nggak perlu. Dan potongan setelahnya doa yang mulia. Kalau saya tanya teman-teman mau kaya nggak? Nah, kenapa senyap nih? Nah, khusyuk atau tidur? Nampaknya yang ruku, Allahu a'lam. Tidur atau dengar? Mau kaya nggak? Lihat apa yang diajarkan dalam doa ini. Apa kata Nabi SAW di akhirnya? Waghnina minal faqr. Kayakan kami dari kemiskinan. Jadi setiap malam sebelum tidur kita disuruh berdoa supaya jadi orang kaya. Asal mau baca saja. Gitu kan? Dan ini sebuah hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.